Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan video tutorial pembuatan media interaktif berbasis PowerPoint, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat media interaktif berbasis PowerPoint. Baiklah, tutorial membuat media interaktif berbasis PowerPoint by Karvika. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, materi yang akan dipelajari. Yang kedua, gambar atau video yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, sound atau suara yang akan dimasukkan ke media. Nah, ketiga elemen itulah yang harus dipersiapkan untuk membuat media interaktif berbasis PowerPoint. Langkah pertama membuat media interaktif berbasis PowerPoint yaitu buka aplikasi PowerPoint-nya. Lalu di sini akan muncul slide pertama. Nah, kita akan menambahkan background dengan cara klik insert, lalu klik pictures, dan pilih foto atau background yang diinginkan. Lalu klik insert. Selanjutnya, kita akan meratakan foto dengan background PowerPoint agar tertutup dengan cara klik tombol lingkaran yang ada pada foto, lalu tahan dan tarik ke atas seperti ini. Yang tombol di bawah juga sama, klik lalu tahan ke bawah. Ini klik kiri sama seperti tadi, tahan lalu tarik ke samping, klik tahan, tarik ke samping, sehingga background PowerPoint tertutup dengan rapi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat judul dengan cara klik insert, klik shapes, pilih bentuk yang diinginkan, lalu klik kiri, tahan, dan tarik ke samping seperti ini. Lalu, di persegi panjang ini, kita klik kanan, lalu klik edit text. Nah, kita bisa membuat judul pelajaran seperti tematik, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Contohnya seperti ini. Jikalau font-nya atau size-nya juga tidak sesuai selera, kita bisa ganti dengan cara blok tulisannya, lalu klik home, dan pilihlah font yang diinginkan, dan size juga sesuai dengan bentuk judulnya. Setelah itu, kita akan membuat icon atau tombol mulai dengan cara klik insert, lalu klik shapes, dan pilih bentuk yang diinginkan. Lalu klik kiri, tahan, dan tarik ke samping seperti ini. Jikalau ingin mengganti warnanya, bisa juga dengan cara klik bagian yang ingin diganti warnanya, lalu klik format,
dan pilih warna yang diinginkan. Di sini kita akan membuat tulisan mulai dengan cara klik bagian tombol mulai, lalu klik kanan, pilih edit text, lalu ketik mulai. Jikalau font dan size tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa diganti dengan cara blok, lalu klik home, lalu pilih font yang diinginkan dan size yang diinginkan. Nah, untuk slide pertama, ini sudah selesai. Nah, yang tadi kan kita membuat background dari foto. Kalau sekarang ada opsi kedua, yaitu membuat background dari video, yaitu klik insert, lalu pilih atau klik video, dan pilihlah video yang ingin dijadikan background. Nah, jadi seperti ini. Sudah ada videonya. Lalu, kita akan menambahkan judul sama seperti tadi dengan cara klik insert, klik shapes, lalu pilih bentuk yang diinginkan, klik kiri, tahan, tarik ke bawah seperti ini, lalu klik kanan, edit text, lalu ketiklah judul pembelajarannya seperti tematik, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Jikalau fontnya tidak sesuai sama size-nya juga, bisa diganti dengan cara di blok. Tulisannya, lalu klik home, pilihlah font yang diinginkan dan size yang diinginkan. Lalu kita akan membuat tombol mulai dengan cara klik insert, lalu shapes, pilih bentuk yang diinginkan, lalu klik kiri, dan tarik seperti ini. Nah, ini bisa diganti warnanya dengan cara klik format, lalu pilih warna yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat tulisan mulai dengan cara klik tombol mulai, lalu klik kanan, dan tekan edit text. Lalu ketiklah mulai. Jikalau fontnya atau size-nya tidak sesuai, bisa diganti dengan cara memblok tulisannya, lalu ketik home, dan pilihlah font dan ukuran yang diinginkan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan sound atau suara kita dengan cara klik insert, lalu pilih audio, lalu jikalau Bapak Ibu sudah merekam suaranya, lalu ada di laptop, kita pilih audio on my PC. Tapi jikalau tidak ada merekam suara, kita bisa langsung merekam suaranya, pilih record audio, lalu klik tombol merah untuk memulai, dan klik persegi untuk mengakhirinya, lalu klik OK. Seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sound akan ada atau akan muncul seperti ini. Nah, baiklah, untuk slide pertama ini sudah bisa dan sudah selesai.
Lalu selanjutnya kita akan membuat slide kedua dengan cara klik insert, lalu di pojok kiri ada tulisan new slide, klik new slide, lalu akan tampil slide kedua seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu kita akan menambahkan background-nya lagi untuk membuat slide menu, yaitu dengan cara klik insert, klik pictures, lalu pilih foto atau background yang diinginkan. Lalu klik insert. Nah, kita sesuaikan foto dengan background ya, PowerPoint-nya dengan cara klik tombol lingkaran ini, lalu tahan dan tarik ke atas seperti ini. Sama seperti ini juga, klik, lalu tahan dan tarik ke bawah seperti ini. Dan yang di samping juga sama. Lalu di sini kita akan membuat judulnya dengan cara klik insert, lalu klik saves, dan pilihlah bentuk yang diinginkan. Lalu klik kiri, tahan, tarik ke samping seperti ini. Lalu kita ingin membuat bagian ini ada 4 dengan cara klik persegi panjang ini lalu tekan CTRL yang ada di keyboard. Tekan CTRL, tahan, lalu tekan C, lepaskan, lalu tekan lagi CTRL, tekan V, lepaskan. Nah, ini akan otomatis ada duplikatnya. Dan kita ingin membuat 4 bagian, itu kita tinggal tekan CTRL, V, CTRL, V. Lalu di sini akan ada 4 bagian seperti ini. Nah, di bagian atas ini kita akan membuat tulisan atau judul menu. Kita klik dulu, lalu klik kanan, klik edit text, lalu kita ketik menu. Jikalau font atau size-nya tidak sesuai, kita bisa mengubahnya dengan cara memblok, lalu klik home, dan pilihlah font yang diinginkan dan size yang diinginkan. Lalu selanjutnya ini akan kita membuat tombol petunjuk sama seperti tadi, klik persegi panjangnya, lalu klik kanan, edit text, dan ketik petunjuk. Lalu blok, kalau font dan size-nya tidak sesuai dengan keinginan, bisa kita ganti ya. Lalu bagian kedua ini adalah tujuan pembelajaran, sama seperti tadi. Klik dulu persegi panjangnya, lalu klik kanan, klik edit text, lalu ketik tujuan. Lalu selanjutnya itu adalah tombol materi. Sama seperti tadi, klik persegi panjangnya, lalu klik kanan, klik edit text, lalu ketik materi. Dan ini yang terakhir adalah tombol latihan. Sama seperti tadi, klik persegi panjang, lalu klik kanan, edit text, lalu ketik latihan.
Oke, untuk slide kedua atau slide menu ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat slide ketiga atau slide petunjuk dengan cara klik insert, lalu pilih new slide. Nah, di sini akan muncul slide ketiga yang akan kita buat menjadi slide petunjuk. Sama seperti tadi, klik insert, lalu pilih picture karena kita ingin memilih background-nya. Pilihlah foto atau background yang diinginkan. Lalu klik insert. Dan sesuaikan background-nya dengan background PowerPoint. Sama seperti tadi, klik kiri pada tombol ini, lalu tarik, lalu tahan dan tarik ke atas seperti ini. Yang di bawah juga, samping kanan, dan di samping kiri. Sehingga background atau fotonya sesuai atau pas dengan background PowerPoint. Lalu di sini kita akan membuat judul menunya yaitu judul petunjuk dengan cara klik insert, lalu klik shapes, lalu pilihlah bentuk yang diinginkan. Nah, di sini kita akan menambahkan tulisan, klik persegi panjangnya, lalu klik kanan, dan pilih edit text, dan ketik petunjuk. Jika tidak sesuai dengan fontnya atau size-nya, bisa diganti dengan cara di blok, lalu pilih klik home, dan pilihlah font dan size yang diinginkan. Lalu kita akan di sini membuat kolom sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan diisi dengan petunjuk-petunjuk. Kita klik insert, lalu klik shapes, lalu kita pilih bentuk yang kita inginkan. Lalu klik kiri, tahan, tarik ke samping seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan mengetik petunjuk-petunjuk media yang anak-anak nanti akan melihatnya bagaimana cara menggunakan media ini. Dengan cara klik persegi ini, lalu klik kanan, pilih edit text, lalu tulislah petunjuk-petunjuk tentang media ini. Jika selesai, blok. Jika font atau size-nya tidak sesuai dengan selera, klik home, lalu pilih font dan size-nya. Nah, untuk slide petunjuk atau slide ketiga sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat slide keempat atau slide tujuan. Sama caranya kita klik insert, lalu klik new slide. Dan sudah ada slide keempat yang akan kita buat menjadi slide tujuan. Sama seperti tadi, kita akan menambahkan background terlebih dahulu. Klik insert, lalu pictures, lalu pilih background yang diinginkan. Lalu klik insert. Dan sesuaikanlah foto atau background-nya dengan background PowerPoint. Klik lingkaran, tahan, tarik ke bawah seperti ini, dan tarik ke samping, lalu tarik ke samping juga. Sehingga foto dan background-nya pas ke background PowerPoint. Lalu di sini kita akan membuat judul tujuan dengan cara yang sama, klik insert, lalu shapes, lalu pilih bentuk yang diinginkan, lalu klik kiri, tahan, tarik ke samping seperti ini. Lalu kita akan membuat tulisan tujuan, klik
persegi panjang ini, lalu klik kanan dan klik edit text, lalu ketik tujuan. Lalu sesuaikan fontnya dan size-nya, blok, lalu klik home, dan pilihlah font dan size yang diinginkan. Lalu di sini kita akan membuat bagian penjelasan tujuan pembelajaran, yaitu dengan cara klik insert, lalu klik shapes, dan pilihlah bentuk yang diinginkan. Lalu klik kiri, tahan, tarik ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat tulisan di sini. Klik kanan, lalu klik edit text. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste tujuan pembelajarannya di sini. Atau manual, ketik sendiri. Seperti ini. Lalu sesuaikan size dan fontnya, blok, klik home, pilih font yang diinginkan dan size yang diinginkan. Nah, jadi slide tujuan sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat slide kelima atau slide materi dengan cara klik insert, klik new slide, lalu akan muncul slide kelima atau slide materi yang akan kita buat. Lalu di sini kita bisa menambahkan video-video pembelajaran. Bisa klik insert, lalu pilih video, dan carilah video yang diinginkan, lalu klik insert. Dan sesuaikanlah videonya dengan background PowerPoint, sama seperti tadi. Klik lingkaran, lalu tahan, tarik ke atas seperti ini. Sehingga videonya pas dengan background PowerPoint-nya. Lalu, di sini kita akan menambahkan beberapa GIF atau gambar yang bergerak dengan cara klik insert, lalu klik pictures, lalu pilih gambar atau GIF ya. Nah, akan muncul gambar atau GIF-nya. Di sini kita akan membuat animasinya. Burung ini akan kita buat animasinya agar bisa terbang ke arah pohon sebelah sini. Dengan cara klik burung ini, GIF burungnya, lalu klik animation. Lalu di sini ada beberapa animasi, banyak sekali. Klik segitiga ini di bawah ini. Lalu pilih yang paling bawah, yaitu adalah motion paths. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ada lurus, melengkung, lingkaran, angka 8 atau zigzag. Kita akan memilih yang lurus saja. Nah, jikalau sudah terlihat ini titik merahnya, itu kita bisa tarik, klik kiri, tahan, lalu kita arahkan ke arah yang ingin kita inginkan. Kalau saya ingin di sini tempat burungnya berhenti. Lalu lepaskan. Dan ini sudah jadi dan burungnya akan bisa berpindah tempat seperti ini. Nah, akan berpindah tempat seperti itu ya, Bapak Ibu.
Oke, slide untuk materi sudah selesai seperti ini. Kalau ingin menambahkan foto atau menambahkan video lagi bisa klik insert, lalu tekan pictures, lalu pilih video atau foto yang diinginkan. Lalu klik insert. Nah, seperti ini arahkan ke tempat atau bagian yang diinginkan. Oke, slide materi selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat slide ke-6 atau slide latihan. Tekan insert, lalu pilih new slide. Nah, di sini akan ada slide ke-6 atau slide latihan yang akan kita buat. Lalu kita pilih background terlebih dahulu, yaitu sama, klik insert, lalu picture, lalu pilih background yang diinginkan. Lalu sesuaikanlah background atau foto dengan background PowerPoint-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan soal-soal. Kita akan klik insert, lalu shape, lalu pilih bentuk yang diinginkan. Klik kiri, tahan, tarik ke samping seperti ini. Lalu klik kanan dan klik edit text. Tulislah soal-soal. Ya. Lalu di sini kita akan membuat bagian jawabannya. Sama seperti tadi, klik insert, shape, lalu pilih bentuk yang diinginkan. Kita tarik, klik kiri, kita tarik ke samping. Lalu kita ingin memperbanyak sebanyak 4. Klik CTRL C, lalu CTRL V. Sampai 2 kali, dikarenakan kita ingin membuat 4 bagian. Lalu kita beri nama bagiannya, jawabannya seperti ini. Klik kanan, edit text. Ini adalah jawaban nomor A. Jawaban A, ini jawaban B. Ini jawaban C. Ini jawaban D. Lalu di sini kita akan membuat perumpamaannya. Ini adalah jawaban yang benar. Klik bagian A, lalu klik format. Nah, di sini ada tulisan selection pane. Klik selection pane, lalu di sini akan ada tulisan yang keblokir. Lalu tekan, klik. Kita ubah namanya adalah jawaban benar. Lalu enter. Lalu yang B, C, dan D itu kita akan membloknya. Tekan atau klik B, bagian B. Lalu tekan CTRL, tahan. Lalu klik C dan D. Tekan format. Lalu pilih atau klik group seperti ini. Dan di selection pane nanti ada namanya group. Kita klik, kita ganti namanya adalah jawaban salah. Tekan enter. Lalu di sini kita akan membuat emoticonnya. Klik insert, klik shape, lalu pilih bentuk yang diinginkan. Lalu di sini kita akan membuat tulisan salah. Klik kanan, edit text, ketik salah. Lalu kita tambahkan emoticonnya. Klik insert, picture, lalu pilih emoticon salah. Seperti ini, lalu klik insert. Dan sesuaikanlah dengan ukuran ikonnya. Setelah seperti ini, kita akan membuat animasi terlebih dahulu. Animasi masuk, soal sama jawaban. Klik soal, bagian soal, lalu tekan CTRL
dan klik bagian jawaban, lalu klik animasi, lalu pilih animasinya yang diinginkan, seperti ini. Nah, lalu kita akan pilih di animasi ini ada namanya start. Nah, klik start ini adalah ketik with previous. Lalu di sini nanti kita ingin membuat animasi ini akan muncul jika anak-anak nanti menekan jawaban yang salah. Kita blok atau klik icon salah dan emoticonnya, lalu klik format, lalu pilih group. Sudah, lalu kita akan menambahkan animasinya. Klik emoticon dan icon salah itu, lalu klik animation, lalu pilih animasi yang diinginkan. Lalu kita akan memilih di animation ini ada trigger, lalu on click off, kita klik jawaban yang salah. Lalu kita akan membuat agar emoticon ini hilang. Jika anak-anak sudah menjawab, itu kita klik lagi emoticonnya, lalu di animation, lalu add animation, lalu kita pilih more exit effect, lalu pilih efeknya mau yang mana, dan tekan OK. Nah, di efek more exit ini, kita tambahkan, ada di sampingnya ini ada segitiga, kita ganti, itu start with after previous. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan emoticon benar. Kita klik insert, klik shape, lalu pilih bentuk yang diinginkan, lalu buat, klik kanan, edit text, kita ketik benar. Lalu kita tambahkan emoticonnya lagi, klik picture, insert, dan klik picture, lalu pilih picture-nya, lalu tekan insert, lalu sesuaikanlah ukurannya. Lalu kita ingin membuat ini agar sama munculnya, itu tekan icon benar dan emoticonnya, lalu klik format dan group. Setelah itu kita masukkan animasinya, yaitu ada klik animation, lalu pilih animasinya seperti ini. Setelah itu di animation itu ada trigger, kita pilih on click off, lalu kita tekan jawaban benar. Setelah itu kita akan memilih animation untuk menghilangnya, itu tekan emoticonnya, lalu add animation, lalu more exit effect, kita pilih efeknya mau yang mana, lalu tekan OK. Lalu di samping kiri ini ada segitiga, kita klik, lalu kita klik lagi start after previous. Nah, yang di warna hijau ini kita kliknya itu sudah benar, on click. Ini juga start on click udah benar. Lalu inilah slide kelima. Sudah selesai untuk slide latihan. Baiklah, jika semua slide sudah selesai,
Maka kita akan membuat tombol kembali agar bisa kembali ke menu awal. Kita pilih slide kedua atau slide menu. Di sini kita akan membuat tombol kembalinya dengan cara klik insert, shape, lalu pilihlah panah yang ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, lalu sama ya, seperti yang di slide petunjuk juga kita akan membuat tombol kembalinya. Seperti ini. Sudah. Lalu yang slide keempat tujuannya juga insert, shape, pilih panah ke kiri, klik kiri, tahan ke samping seperti ini. Jadi di slide materi juga insert, shape, panah, tarik. Ini di latihan juga, slide latihan, insert, shape, panah. Seperti ini. Nah, tombol kembali pada slide menu ini, kita akan kembalikan ke menu awal dengan cara tekan panah, lalu klik insert, dan klik action, lalu hyperlink to, kita akan pilih di segitiga ini, di first slide atau slide pertama, atau juga bisa kita pilih slide, lalu pilih di slide 1, ini, lalu tekan OK, lalu OK. Lalu, di bagian menu ini ada beberapa tombol petunjuk, tujuan, materi, latihan. Ini juga bisa kita langsung saja agar tombol petunjuk akan diarahkan ke slide petunjuk. Tombol tujuan akan diarahkan ke slide tujuan, dan seterusnya. Itu dengan cara klik tombol petunjuk, lalu klik insert, action, lalu pilih hyperlink to, lalu pilih slide, carilah di slide keberapa petunjuk berada, di slide ketiga. Nah, lalu tekan OK, OK lagi. Dan materi pun juga sama seperti tadi, klik tombol materi, lalu insert, lalu action, hyperlink to, slide, dan slide keempat, slide kelima itu berisi materi, lalu tekan OK, OK lagi. Tujuan juga kita klik agar otomatis ke slide tujuan. Klik tombol tujuan, insert, action, hyperlink to, lalu slide, lalu di slide ketiga ya, slide keempat, ini berisi tujuan, lalu tekan OK, OK. Lalu yang terakhir itu adalah tombol latihan, tekan insert, action, hyperlink to, lalu slide, dan slide 6, ini ada slide latihan. Tekan OK, OK. Lalu kembali lagi, selanjutnya ini di petunjuk. Slide petunjuk, ini panahnya belum kita arahkan agar kembali ke menu atau slide menu. Kita klik panahnya, lalu klik insert, action, hyperlink to, lalu kita arahkan slide-nya ke slide nomor 2 karena ini adalah slide menu. Lalu tekan OK, OK. Lalu begitu juga dengan slide tujuan. Panah yang ada di slide tujuan kita akan buat kembali ke menu atau slide menu dengan cara klik panahnya, insert, dan action, hyperlink to,
slide, slide to. Oke. Begitu seterusnya sampai slide terakhir, panahnya diklik, lalu insert, action, hyperlink to, slide, slide to, oke. And then yang terakhir, ini slide latihan, panahnya klik, insert, action, hyperlink to, slide, slide to, oke. Nah, lalu yang di menu awal, ini mulainya belum kita otomatis. Agar mulai ke slide selanjutnya, itu kita tekan mulai, lalu insert, action, dan kita pilih hyperlink to, dan next slide. Atau slide kedua juga bisa, karena kita memulai untuk ke slide menu, lalu tekan oke, selesai. Mari kita uji coba media yang telah kita buat. Lalu kita tekan tombol mulainya, dan kita tekan tombol tujuan. Di sini akan berisi petunjuk. Di sini akan berisi petunjuk mengenai tata cara menggunakan media ini. Lalu kita tekan kembali agar kembali ke slide menu. Lalu tujuan, di sini akan berisi tujuan pembelajaran. Lalu tekan kembali lagi, tekan materi. Nah, di sini akan berisi video-video materi pembelajaran atau tentang pembelajaran. Lalu kita klik kembali lagi, lalu ini ada latihan yang akan dikerjakan. Mari kita menjawab. Jika anak-anak menjawab dengan benar, tekan A, akan muncul emoticon benar. Jika anak-anak menjawab salah, akan muncul emoticon salah. Lalu kita tekan kembali lagi agar kembali ke menu, slide menu, lalu kita tekan kembali lagi agar ke menu awal. Nah, sekian tutorial dari saya. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.